Halo Bapak Ibu semuanya, halo teman-teman, halo pemirsa yang lagi nonton di YouTube maupun di kanal manapun. Welcome back to Paduka Podcast Edukasi TPPKK Kota Malang episode 2. Nah, di episode 1 kemarin kita sudah berbicara secara langsung dengan Ibu Winartiningsih yang merupakan Ketua 1 LPA atau Lembaga Perlindungan Anak dan juga Ketua Ponja 1 PKK Kota Malang bersama dengan Kak Mawar yang sudah menikah di usianya yang masih 17 tahun begitu. Kali ini masih membahas tentang mengenal dunia pernikahan dengan bintang tamu yang berbeda. Di samping saya sudah ada Kak Kasih. Halo Kak Kasih. Halo Oke, teman-teman. nah Kak Kasih ini teman-teman merupakan juara 1 putri. Asik. Juara 1 putri Duta Genre Kota Malang tahun 2023. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Kasih. Oke, nah ini Kak Kasih boleh menyapa dulu misalnya yang lagi nonton? Oke, ini ada sapaan khusus gitu nggak ya buat Ada sapaan penonton? khusus? Belum ada nih Kak Kasih, belum Aku ada. manggilnya mungkin teman-teman aja gitu Boleh, ya biar boleh lebih teman-teman, akrab. boleh teman-teman. Kalian perkenalan juga ya. Oke, silahkan Kak Kasih. Halo teman-teman penonton podcast edukasi sekalian yang berada dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, namaku Kirana Kasih Ada, biasa dipanggil Kasih. Gitu. Kasih. Namanya stand for kasih sayang gak sih? Betul sekali. Asik, oke. Nah, ngomong-ngomong soal sapaan nih, dari Duta Genre sendiri ada kayak sapaan-sapaan khusus gitu nggak Kak Kasih? Ada tentunya ya. Kalau di genre itu sebelumnya mungkin, perkenalan genre Boleh, boleh, dulu boleh, gitu boleh, boleh ya. banget. Mungkin teman-teman juga kepo kan Mhm. tentang genre ini apa. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, genre itu adalah singkatan dari generasi berencana. Generasi berencana, Mhm. bukan genre pop, bukan genre Bukan ya, culture, bukan bukan yang genre itu, ya, bukan tapi pakai genre, G, tapi genre genre. gitu. Singkatan Generasi dari generasi berencana. berencana. Baik. Nah, fokusnya dari, generasi berencana ini adalah fokus kepada 3. Nah, ini juga salam genre ya, salam genre itu tangannya seperti ini. Nah, bukan tanpa alasan juga kenapa tangannya kayak gini ya, Bukan itu oke gitu bukan ya? bukan, ada maknanya ya. Jadi, makna dari salam genre ini adalah nolnya itu zero, zero atau say Zero. no to pernikahan dini yang menjadi topik kita hari ini ya. Pernikahan ini apa sekali? Ya, terus seks pranikah dan juga nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Oke, berarti gitu. 3 ini salam genre ada maknanya ya. Say no to pernikahan dini, Seks apalagi pranikah, seks pranikah dan juga nafsa atau nabza. narkotika dan zat adiktif lainnya. Boleh salam genre gimana, Kak? Gini, kalau aku bilang salam genre, teman-teman jawabnya salam gitu. Salam. Oke. Salam genre, salam. Oh, Salam gitu ya, Kak, gitu. ya? Oh, bener ya? Bener, Oke, 100. 100. Oke, baik. Nah, kemudian nih, Kak kasih kesibukannya sekarang lagi apa nih? Mungkin mungkin sebagai juara 1 putri, asik. Jangan gitu dong. Jadi, untuk kesibukan aku, sekarang ini aku juga menjadi mahasiswi aktif di Mhm. Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terus selain itu juga, aktif di organisasi kampusnya itu ada Paduan Suara Mahasiswa, Gema Gita Oh. Bahana. Terus juga alhamdulillah juga aktif di Paguyuban Duta Generasi Berencana Kota Malang, Wow, gitu. keren banget ya Kak Kasih ini ya. Udah mahasiswa aktif. Wah, berarti Kak Kasih ini tipenya tipe-tipe mahasiswa kura-kura ya? Kuliah rapat, kuliah rapat. Iya, mungkin kalau sama, paduan suara juga kuliah Oh nyanyi gitu ya, ya. tapi sayangnya tidak ada tipe mahasiswa kunyah-kunyah. Iya, tidak ada, adanya ya rapat Kura-kura. juga Oke, sih. rapat. Oke, berarti suaranya dari saya dengar di headphone ini aja udah sangat merdu sekali ya teman-teman. Bisa dibayangkan kalau Aduh, menyanyi seperti apa. malu. Oke, baik. Jadi podcastnya kita akan ada 4 episode. 4 episode yang pertama kita sudah berbicara dengan Ketua 1 LPA atau Lembaga Perlindungan Anak bersama dengan Kak Mawar yang sudah melakukan pernikahan. Kemudian episode 2 ini kita juga berbicara dengan Kak Kasih. Kak Kasih yang lebih kepada sisi influencer dari pernikahan dini itu seperti apa. Bukan untuk menginfluence pernikahan dini, Mhm. tapi untuk memberikan edukasi tentang kenapa sih pernikahan ini itu sangat ditentang gitu ya teman-teman. Nah untuk episode 3 dan juga 4 silahkan tunggu kelanjutannya ya. Oke. Nah, tentang pernikahan dini nih Kak Kasih. Kalau dari sudut pandang Kak Kasih secara pribadi itu pernikahan dini itu seperti apa?
Oke, kalau menurut pendapatku pribadi ya, pernikahan dini itu gimana ya, kita melihatnya itu sebenarnya miris gitu ya, Mmm. sedih gitu melihat pernikahan dini. Cuman kalau dari sisi perspektif pribadiku, ini ada hal yang biasanya jarang orang lihat. Itu kadang-kadang kita kalau lihat ada yang terlanjur terjun ke Mhm. pernikahan dini itu kita kayak sibuk ngejudge mereka, Mhm. sibuk apa ya, menjatuhkan mental mereka gitu Mhm. mungkin ya, dengan ya entah itu perkataan kita atau sikap intimidatifnya kita gitu. Jadi kalau aku sendiri itu mikirnya, kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang mengalami pernikahan dini, itu gimana ya, cukup jadikan pelajaran untuk kita, jangan di-judge, jangan diberikan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, karena, aku percaya akan lebih baik kalau kita tuh stop menghakimi dan mulai mengasihi Stop sesama, menghakimi seperti dan itu. mulai mengasihi, begitu. Wah, selain pintar menyanyi juga pintar membuat quotes ya, teman-teman. Oke, baik, karena selain di sisi lain selain daripada kita jangan menghakimi, sebetulnya orang-orang yang menikah di usia muda ini juga mereka tidak semuanya itu sudah benar-benar siap gitu kan, Kak. Iya, betul. Mereka sendiri mungkin sedang dealing with their own mental Mhm, gitu kan, betul Kakak, sih. sekali. Nah gitu, jadi sebagai orang lain, udah deh, mind your business. Mhm. Ya tetap kita mengambil pelajarannya, tetap apa ya, hal-hal yang kurang baik itu Mhm. tidak kita ambil dari mereka. Mhm. Cuman, ya itu tadi, karena tetap mereka adalah manusia sama seperti kita. Jadi, ya kita berikan dukungan mental dan berikan edukasi-edukasi selanjutnya nih. Kalau misalnya mereka udah terlanjur menikah dini, apa nih yang harus mereka persiapkan kalau udah terlanjur gitu ya? Oke. Gitu, karena kan kita mau ngejudge juga, ya mereka udah terlanjur gitu, Mhm. sudah terlanjur kejadian gitu kan. Mhm. Mau gimana lagi, yang bisa kita lakukan sebagai teman yang baik, sebagai masyarakat yang baik juga, itu ya gimana caranya kita mengedukasi untuk kedepannya kehidupan berkeluarga yang lebih baik itu seperti apa, Betul gitu. betul betul. Karena kalau dari cerita di episode 1 kemarin nih, Kak, Kasih, bahkan Kak Mawar ini juga pada awalnya merasa menyesal gitu ya, tapi ya buat apa? Nasi Mmm, sudah menjadi bubur, bubur betul. bisa menjadi bubur ayam. Nasi sudah menjadi bubur. Kak Mawar sendiri kemarin sebetulnya pada awalnya nih, Kak Kasih, pada awalnya Kak Mawar itu merasa ada penyesalan, tapi sudah, ya udah dijalanin aja. Tapi dari sisi seperti Kak Mawar mungkin dia masih butuh dukungan emosional, dukungan dari keluarganya dan lain sebagainya. Dari sisi Kak Mawar sendiri nih, dari sisi Kak Mawar kemarin di episode 1, beliau sudah memiliki anak di usia yang masih muda, masih sangat muda. Sedangkan dari segi mental dan psikologisnya, bukankah di usia seperti itu seharusnya masih butuh dukungan emosional, dukungan mental, dari lingkungan pertemanannya juga, lingkungan keluarga, sedangkan, eee lingkungan keluarganya tidak, sebegitu men-support, begitu. Oke, kembali lagi ke topik. Berhubung di genre dari salamnya aja ini sudah ada pernikahan dini. Sudah ada pernikahan dini dan nomor 1 kan, Mhm, betul. nomor 1 begitu. Dari pandangan genre, pernikahan dini itu seperti apa, Kak, kasih? Oke, kalau di genre sendiri itu memang kita itu sangat ini ya, berusaha untuk masyarakat juga tentang PUP. PUP apa itu, Kak, PUP? PUP itu pendewasaan usia perkawinan, Oke. seperti itu. Nah, kalau di genre ini memang, kita disarankan dari pihak BKKBN-nya juga, itu, usia ideal untuk menikah, itu mulai dari mempertimbangkan dari kesiapan fisik, kesiapan Mhm. mental, dan juga finansial, itu tuh ditetapkan bahwa usia ideal menurut BKKBN itu adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Itu Mhm, usia betul, ideal yang disarankan ya, Kak? betul. Baik, kenapa tuh? Kenapa kok 21 untuk perempuan? Kenapa kok nggak 22? Kenapa kok nggak 19 gitu? Kayak kayak undang-undang kan, yang di undang-undang itu setahu saya hukum pernikahan yang ada di undang-undang adalah, karena sudah meningkat ya, yang undang-undang sebelumnya itu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sedangkan undang-undangnya sudah direvisi, sudah diperbarui, itu minimal usia yang diperbolehkan menikah secara sah hukum adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki dan juga perempuan, begitu. Kenapa sih kok BKKBN ini mengambil angka di 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki? Oke, jadi pertimbangannya juga adalah, pernikahan itu kan bukan hanya sekedar dari 2 insan yang saling mencintai gitu Betul ya, betul betul. tapi pernikahan ini tuh juga nantinya itu kan akan mengarah ke berkeluarga, Mhm. akan punya anak, seperti Mhm. itu. Nah,
kesiapan seorang perempuan untuk rahimnya ini bisa menopang bayi yang Mhm. nantinya akan dikandung itu siapnya itu memang di usia Pada dua usia puluh dua puluh satu satu tahun. tahun, seperti itu. Mhm. Juga mempertimbangkan dari kesiapan mental. Jadi selain kesiapan Fisik, fisik dari kondisi mhm, rahim dari seorang kondisi perempuan rahim, ini betul. tadi juga mempertimbangkan dari kesiapan mental. Nah, Mhm. kenapa sih kok perempuan 21 tapi kok laki-laki 25 gitu? Mhm. Karena memang kematangan mental perempuan dan laki-laki itu berbeda gitu Berbeda. ya. Memang umur itu bukan satu-satunya patokan Iya, umur merupakan kedewasaan bukan satu-satunya seseorang. patokan kedewasaan. Cuman tetap gitu kan, tetap dari kasus-kasus yang sering kita temui Terjadi, heeh. juga memang perempuan itu biasanya lebih lebih cepat dewasa secara mental seperti itu. Nah, laki-laki itu biasanya memiliki kesiapan mental memang di usia 25 tahun. Selain itu juga pertimbangannya adalah biasanya kalau laki-laki di usia 25 tahun itu Diharapkan diharapkan sudah stable finansial, ya nggak harus stable yang ah, gimana-gimana sih, cuman ya setidaknya tuh sudah siap sudah gitu untuk memiliki menjadi pekerjaan yang pasti. pekerjaan dan apa ya, ya sudah siap untuk membangun keluarga karena kan laki-laki kan ya gimana pun imam gitu Aduh, ya. siap gak sih jadi calon imamnya aku? Mhm, dan Oke. nggak usah jauh-jauh, jadi ayah gitu ya, menjadi Mhm. suami yang baik, Baik. itu kan juga butuh kesiapan Mhm, betul. gitu. Jadi sebelum siap menjadi ayah juga ya harus siap menjadi suami untuk istrinya dulu gitu Mhm. kan, gitu Iya. sih. Jadi itu 21, 25 kalau dari Sudut sudut pandang pandang generasi genre. berencana. Dari PUP ya tadi, pendewasaan usia perkawinan. Karena menikah itu ya bukan kayak pacaran. Kalau kayak pacaran Mmm, katanya nih, katanya aku pernah dengar sesuatu, you will never know a person until you live with it. iya, Kayaknya kamu seberapa lama pun kamu pacaran, masih 25 tahun pacaran nih, katakanlah ya dari orok pacaran ya, nggak akan tahu bener-bener sifatnya itu seperti apa until sampai kamu akan tinggal sama dia gitu kan. betul betul. Dan pernikahan ini bukan cuma antara cowok sama cewek, bukan antara kamu sama ayangnya kamu, tapi antara dua keluarga juga Betul, kan 2 Kakak sih. keluarga 2 Betul, keluarga. sedangkan untuk menyatukan dua keluarga ini butuh persiapan Persiapan yang gitu. krusial gitu kan. Karena otaknya ini bukan cuma otaknya 2 orang ini dua orang aja, tapi aja. juga 2 keluarga itu Heeh. tadi gitu Belum kan. kalau bude-budenya ya kan. Belum Iya. bude-bude, belum bule-bule yang Dulur-dulur liyane dulur-dulur yang gitu. aduh yang sukanya komen aja gitu kan. Nah, Kak Kasih, selain daripada PUP atau penyiapan kehidupan apa? Penyiapan usia pernikahan, pendewasaan usia perkawinan ya? Yang mana yang betul? Pendewasaan usia Oke, perkawinan. pendewasaan usia perkawinan adanya PUP ini, kalau PUP tadi kan lebih ke secara persiapan fisik, penyiapan mental, finansial, dan lain sebagainya daripada sisi calon istri dan juga calon suaminya atau Mhm. gitu kan. Nah, selain itu nih Kak Kasih, karena kembali lagi di saham genre tadi, ini kan karena pernikahan ini nih kenapa kok sangat dibahas, sangat penting untuk di genre ini karena alasan apa lagi? Oke, jadi, genre ini juga masyarakat juga ya Mhm, untuk melihat bahwa di Indonesia ini tuh ada kasus yang besar kasus juga angkanya mhm, di Indonesia, yakni kasus stunting gitu. stunting, oke. Nah, Stunting adalah jadi stunting itu adalah, kekurangan gizi kronis yang terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, yang ini dapat menyebabkan dari, si anaknya itu heeh. bayinya itu mengalami gagal tumbuh. Gagal tumbuhnya ini meliputi gagal tumbuh secara fisik, juga gagal tumbuh secara kognitifnya juga, Oh, oke, berarti gitu. yang stunting itu yang pendek gitu nggak selalu ya, Kak? Nah, kalau orang pendek itu belum tentu stunting, Oke. tapi kalau orang stunting itu sudah pasti pendek, gitu. Oh, oke gitu. Dan kalau dari sisi kognitifnya? Kalau dari sisi kognitifnya, biasanya anak yang mengalami stunting itu, ya perkembangan kognitifnya itu tidak sama dengan Anak-anak anak-anak seusianya? seusianya, gitu. Jadi Oh, ada keterlambatan di mhm. situ. Oke, nah kenapa sih genre ini juga membahas stunting di dalam pernikahan dini? Nah, mungkin sekilas kayak, Nggak nyambung apa gitu kan? hubungannya Heeh. gitu ya, pernikahan dini sama stunting itu apa Heeh. hubungannya? Jadi, ketika seseorang itu memutuskan untuk menikah, otomatis kemungkinan untuk ya punya anak itu kan Mhm. ya pasti Pasti ada ada, gitu kan. pasti ada. Nah, ketika orang tuanya itu tidak siap untuk memiliki anak, terutama dari sisi ibunya gitu ya, Mhm. Dari kesiapan fisik, ibunya dari heeh. sisi fisiknya.
Nah, itu bisa menyebabkan Stunting. perkembangan si Janin? janin itu juga bisa terhambat seperti itu. Oh. Terus juga, pemenuhan gizinya belum baik Mhm. untuk si janin. Nah, itu juga berpengaruh ini nanti untuk perkembangan si janinnya. Mhm. Nah, tapi nggak cuman perempuan aja Nggak cuma ya, perempuan nggak aja cuman perempuan nggak aja. cuma perempuan aja ya, Nah, cowok-cowok ya, oke. karena gini, kalau misalnya cewek hamil gitu ya, Ah. nah itu kan pasti butuh nutrisi kan buat bayinya. Oke, butuh Nah, nutrisi ya, butuh Mas. nutrisi. Nah, kalau misalnya suaminya ini belum siap untuk menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah yang Secara bisa finansial tadi. memenuhi kebutuhan gizinya itu kan otomatis butuh uang, Oke. butuh support mental Oke. juga gitu. Nah, kalau belum siap secara itunya kan ya gimana gitu, Oke. gizi gizi anaknya nanti Mhm. terpenuhi gimana Mhm. caranya. Oke, berarti Terus cara untuk mencegah stunting itu tadi adalah dengan ya pemenuhan gizi, terus juga menikah di usia yang memang sudah ideal, yang sudah oke. cukup, seperti itu. Untuk menghindari, hal-hal seperti ya itu tadi, kayak misalnya, tidak bisa memenuhi asupan Kebutuhan gizi, gizi untuk heeh. janinnya, seperti itu. Terus juga, ini mungkin di luar stunting ya, tapi Oke. kalau, eee, berbicara soal kesiapan pernikahan itu tadi, biasanya kalau laki-laki ya terutama, itu belum siap secara mental, itu juga ada kemungkinan untuk terjadi Ah, KDRT, oke. gitu. Itu kan juga nggak baik ya Mhm. untuk istri maupun kalau misalnya punya anak gitu. Calon anak, heeh, Mhm, begitu. Berarti untuk laki-laki selain daripada finansial juga ada mentalnya gitu kan ya? mhm, betul, Karena ada kemungkinan-kemungkinan KDRT terutama kalau usianya secara mental itu masih belum siap kan, dikit-dikit marah dikit-dikit marah, mhm. sumbu pendek. Oke. Nah, itu tadi kalau dari untuk pencegahan stunting ya, karena Mhm, stunting ini merupakan itu juga kan ProPN kan? Program Percepatan Nasional kan dari BKKBN betul, betul untuk sekali. penurunan angka stunting. Jadi benar-benar seluruh Indonesia sekarang sedang bergelut terutama di genre dan juga BKKBN Betul, kan? heeh. Jadi ya kami di sini juga berusaha untuk apa ya, menjadi agen, menjadi pelopor gitu. Asik, menjadi agen perubahan ya, Kak, ya, menjadi untuk Untuk penurunan angka stunting di Indonesia gitu. mhm, Mungkin kita bisa mulai dari ya ini tadi, edukasi terkait tentang, mhm, bahayanya pernikahan dini seperti betul. itu. Oke, baiknya pernikahan dini, oke. Dan juga kalau setahu saya di genre itu ada juga modul-modul gitu kan, Kak, ya, untuk Heeh, betul. pencegahan angka stunting. Jadi pencegahan stunting itu teman-teman adalah dengan pengoptimalan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Kehidupan. Bahkan kalau untuk perempuan dari sebelum menikah itu juga penting kan? Betul, penting. Jadi, di genre juga sekarang lagi bahas soal anemia juga itu Oh ya? kan. Iya. Oh, Jadi, kenapa sih perempuan itu ya memang ini juga tetap ya, goals-nya itu tetap ada kesiapan untuk mhm, nantinya mhm, gitu. Karena kalau perempuan ini, eee, tidak apa ya, tidak sehat seperti itu ya nanti juga akan berpengaruh ke janin ketika nanti dia hamil mhm, gitu. Makanya juga dari genre juga menyarankan untuk teman-teman yang perempuan nih ya, mhm. itu meminum tablet tambah darah Ah, dari ya sekarang kalau dari bisa, puskesmas, heeh. kalau sudah apa ya, sudah masuk usia remaja, Mhm, sudah menstruasi ya, mhm, terutama saat menstruasi ya mhm. teman-teman, Oke, mungkin gitu. tambah-tambah darah kalau teman-teman yang masih sekolah, yang nonton ini kalau masih sekolah biasanya setiap 1 minggu sekali itu kan ada yang dari UKS disebarkan tablet tambah darah yang biasanya teman-teman akan hindari. Nah, Itu biasanya itu masuk ke mulut, masuk ke perut, atau masuk ke kantong, atau masuk ke tong sampah nih oke. teman-teman. Nah, itu yang biasanya dilakukan anak-anak SMA ya. Padahal itu mungkin saat ini tidak terasa manfaatnya Hmm, nih teman-teman, tapi nanti di kedepannya itu akan sangat penting. terasa, akan sangat penting ya. Ini diminum 1 minggu sekali dan kalau misalnya pada saat haid itu bisa 3 kali per minggu gitu kan atau mungkin setiap hari kan kalau misalnya saat haid. Kalau setahu Mhm. saya, correct me if I'm wrong. Oke, jadi jangan dibuang teman-teman tablet tambah darah yang dari UKS itu ya. Jangan sampai harus dipaksa dulu untuk minum. Oke. Nah, itu tadi untuk pencegahan stunting yang masih Betul. terkait dengan pernikahan dini ya, Kak Mhm. Kasih ya. Kak Kasih dari tadi kan udah bahas tadi ada PUP, ada pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan. Selain daripada 21, 25 usia ideal menikah, ada nggak sih kayak masa-masanya yang tepat gitu ya? Masa-masa yang tepat untuk kita
menikah. Misalnya katakanlah kita oke, usianya udah matang, udah dapat kerja, udah ini, tapi kapan nih kayak momentum yang Mmm. tepat untuk menikah? Oke, jadi ini aku bahas lagi dari perspektif Dari genre gitu tentunya, ya. oke, officially. Jadi, kalau di genre itu kita juga mengenal 5 transisi kehidupan remaja, Ada 5 transisi ada kehidupan. 5. Oke, yang pertama, Jadi yang pertama itu kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat dulu, oke, pola hidup bersih dan sehat. ya. Lalu yang kedua kita bersekolah dulu, Bersekolah, pendidikan, heeh, pendidikan dulu. Lalu yang ketiga kita melanjutkan ke jenjang karir terlebih dahulu. heeh, jenjang Lalu karir, yang keempat, kita terjun ke masyarakat, kayak menebar manfaat ke masyarakat oke, dulu, seperti itu. Nah, baru yang kelima ini kita, membangun keluarga, gitu. mmm, Jadi, kalau dari genre itu, ya kita sebagai remaja nih mhm, sekarang, itu sebelum nantinya kita, "Ah, aku udah memutuskan nih aku untuk siap menikah," oke, gitu ya. menikah, Itu kita melewati 5 transisi ini dulu, gitu, oke, idealnya. idealnya. Nah, mungkin Mhm. boleh dijelasin sedikit-sedikit nih tentang kelima transisinya? Yang pertama Oke, tadi adalah jadi menerapkan pola hidup bersih bersih dan dan sehat. sehat, itu ya of course ya, tadi juga, menyangkut ke stunting, pemenuhan Heeh, gizi itu pemenuhan tadi, gizi, meminum tablet tambah darah itu tadi. Maksudnya, heeh, cuci eee, tangan yang paling kita simpel, sebelum membangun keluarga nantinya, kita harus meningkatkan kesadaran ke diri kita sendiri dulu nih, oke, tentang ya kita harus sehat dulu, karena heeh, kita udah merencanakan perencanaan masa depan yang matang nih, heeh, tapi kita nggak sehat, kan oke, nanti eman gitu loh, heeh, rencana kita juga jadinya nggak bisa dijalankan dengan heeh, baik kalau kita tidak sehat, oke. seperti itu. Harus Itu untuk menyayangi diri sendiri dulu, betul, self love karena first. self love first, karena gimana bisa menyayangi suami Anda kalau Anda belum mencintai diri Anda sendiri gitu kan. Betul, oke Betul, tadi buat yang dari laki-laki juga ya, laki-laki juga laki-laki juga, makanya dari nafsa yang kan cewek juga heeh, rokok termasuk ya. rokok termasuk Jadi, rokok, sayangi rokok diri rokok, teman-teman sendiri terlebih dahulu heeh, sebelum mencintai mhm, orang heeh, lain, jangan cuma seperti cintai itu. usus aja pakai Yakult ya, harus Cintai sayangi paru-paru. paru-paru juga ya teman-teman, karena rokok itu sangat berbahaya. Ya cintai diri sendirilah Heeh, intinya. Salah oke. satunya dengan menjaga pola hidup itu bentuk nyata dari self Bentuk love, menyayangi self love, mencintai diri sendiri oke, gitu. berarti buat yang cewek-cewek mulai kurangin deh seblak-seblaknya itu ya. Agak Mulai sulit sih ya emang, jujur agak gitu. sulit. Agak sulit. Oke. Oke, tadi yang PHBS, yang kedua Kakak sih? Yang kedua bersekolah atau menempuh pendidikan Menempuh gitu. pendidikan, 12 tahun wajib belajar. Betul. Ya emang ya yang namanya ilmu pengetahuan itu kita nggak cuma dapat dari sekolah. Heeh, Cuman cuman memang ya kita kalau mau membangun keluarga itu kan otomatis nanti kita punya anak. heeh. Nah, kan alangkah lebih baiknya kalau ayah ibunya ini cerdas karena menempuh pendidikan itu akan semakin baik Ayo betul betul gitu, betul betul. menciptakan generasi emas gitu Heeh, kan nantinya, generasi oke. yang cerdas berkualitas gitu. Asik. Jangan sampai kayak anak-anaknya dituntut kayak, "Kamu harus S1, S2 ke Harvard," gitu ya. Tapi bapaknya lulus SMA. Ya memang harus Harus diusahakan. seimbang. Jadi karena kita sebagai orang tua nanti selain daripada 12 tahun wajib belajar ya, setidaknya karena pekerjaan di Indonesia ini kan semakin sulit ya. Selain Betul, daripada berwirausaha, teman-teman juga harus menempuh pendidikan paling enggak S1 kan ya. betul betul. Jadi ada nih kayak yang ditunjukin kalau mau memotivasi anaknya, "Kamu nanti S1-nya di sini, nanti SMA-nya di sini. Bapak dulu di sini loh, Bapak dulu di sini loh, bla 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 bla." Jadi anak itu juga merasa termotivasi dari orang tuanya, begitu kan? Ya terus kita harus berusaha lah ya, Mhm, maksudnya berusaha untuk ya balik balik lagi kayak yang tadi aku bilang kan, kita harus, ya memantaskan diri dulu gitu loh, sebelum kita menuntut ke orang lain, mau itu nggak usah jauh-jauh ke anak dulu deh. Misalnya kita mau menuntut, "Eh, aku mau punya pasangan yang berpendidikan, yang aduh, pinter, yang" aduh pokoknya yang spek nabi, spek spek nabi gitu kan. spek nabi, bukan Itu spek malaikat ya, spek nabi. sebelum sebelum kita menuntut orang lain, itu Ah, alangkah baiknya kalau kita memantaskan memantaskan diri diri. deh. Iya, kita harus Oke, berusaha. Kalau aku mau dapat pasangan yang kayak baik, gini, kalau kita heeh, mau dapat pasangan yang pinter, yang berpendidikan, yuk kita tingkatkan semangat kita juga heeh, untuk menempuh pendidikan heeh, gitu. meningkatkan value diri Meningkatkan gitu kan. value itu tadi, heeh. Oke, Melalui salah satunya dengan menempuh menempuh pendidikan. pendidikan gitu. Oke, karena katanya jodoh cerminan diri. Betul. Betul, oke. Tadi untuk menempuh pendidikan dan PHBS. Yang ketiga Kakak sih? Yang ketiga ada melanjutkan karir. Melanjutkan karir. Oh, Mhm. lanjutan dari Lanjut pendidikan ini dari tadi ya, pendidikan ini teman-teman. kan kita, pastinya kita, apa ya, pengaplikasiannya itu kan salah satunya itu juga Mhm, melalui ke
jenjang karir seperti itu. Ya ya selain untuk meningkatkan value kita melalui karir itu juga, ya bonusnya finansial kan ya pasti, kalau di karir, seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah PHBS, habis itu sudah, eee, menempuh pendidikan dan juga karir. Betul. Yang keempat Kakak sih? Yang keempat, terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat. Nah, Contohnya? kalau dari terjun ke masyarakat ini, ya itu juga pengaplikasian dari kita kan sudah menempuh pendidikan gitu Ah. ya, sudah melanjutkan ke jenjang karir juga. Otomatis kan kalau di karir kan kita juga dapat benefit, Mhm, dapat uang kayak mhm. gitu. Nah, pasti apa ya, ilmu kita itu akan lebih barokah, Masyaallah. lebih barokah. Itu kalau kita menebarkannya juga ke lingkungan Ah sekitar kita, hah. masyarakat gitu, terjun ke Oke. masyarakat kayak, menyumbangkan kontribusi kita nih sebagai remaja itu Mhm, di masyarakat gitu. mhm, Karena kan gimana ya, remaja itu pasti ditunggu-tunggu ide-idenya, mmm, inovasinya, kreativitasnya di masyarakat, seperti itu kan. mhm. Kayak penggerak penggerak dari Ah hah, masyarakat itu kan juga remaja. Jadi, betul. Kayak ya memang youth, sangat diperlukan sangat gitu, diperlukan. kontribusi remaja Mmm, nih di masyarakat tuh mhm, sangat dibutuhkan. heeh. Jangan jadi remaja yang kayak cuek, kayak acuh tak Apatis. acuh gitu sama lingkungan Oke, sekitarnya gitu. Karena oke. kita nih generasi yang berpotensi gitu loh, Oke kan, guys. bonus demografi guys, bonus demografi. Jadi remaja Itu. usia produktif lebih banyak daripada usia non Nah, produktif itu kan. harus kita manfaatkan dengan Heeh, baik. Harus kita mengambil kesempatan nih sebagai heeh. remaja untuk jadi agen perubahan itu Betul, tadi. betul, betul. Gak Karena usah kan dari remaja deh, karena sebagai manusia sendiri juga kita kan adalah makhluk sosial kan. dan Makhluk pastinya sosial. kita harus apa ya, berusaha menebar manfaat itu sampai nanti, sampai kita tua gitu kan. Ah. Cuman terutama karena kita remaja nih kan, Hmm. kita usia produktif itu Ah tadi hah. kan. Jadi tenaga kita tuh masih ya alhamdulillahnya masih dikasih tenaga yang prima, terus Mhm. juga ya lagi semangatnya tuh membara gitu loh. Jadi mari kita, eee, alurkan energi positif yang kita punya nih, Kepada ya ke masyarakat sekitar. masyarakat gitu. Jangan jadi Oke, hal-hal yang negatif oke. gitu. Salah satunya jadi duta genre teman-teman. Seperti Kakak sih. 2025 guys, 2025 ada pemilihan duta daftar. genre Kota Malang, silakan mendaftar, nanti akan bertemu dengan Kakak sih. Mungkin Betul. bertemu dengan saya. Oke. Nah, tadi masih ada satu ya? Masih Masih ada ada satu. satu, Yang satunya adalah yang kelima, membangun keluarga. membangun Nanti keluarga. Akhirnya. akhirnya gitu, Oke. diharapkan ya karena sudah melewati ini tadi, Transisi-transisi diharapkan secara sudah matang. siap, Mhm. diharapkan idealnya. Idealnya sudah siap secara kayaknya tadi benerin mic dari tadi. Maaf ya penonton kalau terganggu. Oke, jadi tadi adalah 5 transisi kehidupan. Nah, setelah membangun keluarga nih, selain daripada untuk mencegah stunting, Mhm, mencegah KDRT dan lain sebagainya. Karena di keluarga ini kan terdapat peran-peran gitu kan, Kak, ya. betul. Peran-peran dan, jangan sampai kayak misalnya kayak gini nih, kayak misalnya kalau misalnya ada antara orang tua ini ada kayak pertikaian gitu kan. Jangan sampai anaknya tuh tahu, jangan sampai anaknya terlibat gitu. Ada peran-peran yang perlu dipenuhi dalam keluarga dan dari genre sendiri, itu ada nggak sih Kak yang semacam itu? Oke, kalau dari genre itu juga kita mengenal 8 fungsi keluarga. Aduh, banyak Ada lagi ya lagi teman-teman ya, tadi ada PUP, ada apa lagi tadi pencegahan stunting, terus 5 5 transisi, sekarang transisi, 8. Wah, 8. berarti kalau misalnya mau jadi duta genre ya teman-teman ya, kapasitas otaknya harus ditingkatkan melalui pemenuhan gizi-gizi setiap harinya ya teman-teman. Jaga Oke, kesehatan. dengan kesehatan. Oke, lanjut Kak dari 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga itu dari kita biasanya, pakai singkatan lagi nih biar lebih Oh, gampang. iya. Jadi ada 8 fungsi keluarga. Jadi mengingatnya dengan singkatan-singkatan ya. Singkatannya adalah Abutalin, Reso, Eling. oke. Abu, Abutalin, Talin, Reso, Reso, Eling. Eling. Oke, Oke, 8. kita mulai dari yang pertama Dari gitu ya, pertama A, fungsi agama. fungsi agama. Fungsi agama adalah Jadi, ketika kita membangun keluarga gitu aha, ya, itu pastinya harus dilandaskan dengan agama. Seperti, Pancasila itu kan ketuhanan yang ketuhanan yang Maha Maha Esa, Esa, itu Masya Allah. memang ya fondasi Aha, yang mhm, kuat gitu kan. Karena kalau karena kita mempercayai agama mhm, dan kita menanamkan nilai-nilai agama karena kan aku mempercayai kalau semua agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi betul, betul, pasti, betul. ketika kita itu punya pegangan berupa Mhm, agama, itu tuh memiliki keyakinan. keyakinan akan ketuhanan, akan agama, itu
nge-guide, gimana ya, guide, Me nge-guide kayak mengarahkan mengarahkan, mengarahkan anak. anak dan ya keluarga itu sendiri, visi misinya itu akan lebih jelas juga, Jelas karena gitu. beracu pada agama dan Kayak nilai-nilai keyakinan. Betul kebaikannya, betul. moral, seperti Mhm, itu. betul dan selain itu karena sebagai orang tua ini kan kita juga yang mengajarkan Iya, agama itu kepada jadi anak. tentunya juga dari orang tuanya nih kalau mau punya, "Allah jadikan anak hamba menjadi anak yang soleh solihah," gitu. Amin. Iya, berdoa itu bagus teman-teman, tapi kita juga harus melakukan, eee, Mempraktekkan. mempraktekkan. Jadi harus seimbang antara Mhm, kita berdoa, semoga kita punya anak yang soleh solihah, heeh, kita juga memantaskan diri itu tadi. menjadi orang tua yang soleh solehah, Ya, begitu, mengusahakan untuk menjadi mengusahakan, yang soleh solihah juga untuk heeh, anak-anak kita mhm. nanti. Anak-anak kita Anak-anak tuh. kita ya tuh, asik. Oke tadi udah dari fungsi agama ya Kak kasih ya, kemudian Betul. sekarang yang selanjutnya adalah, Bu, Bu fungsi itu fungsi budaya dan sosial, oke, gitu. fungsi sosial budaya. Nah, kenapa kok fungsi budaya dan sosial ini penting? Karena Karena yang namanya kita keluarga itu kan unit terkecil dari masyarakat gitu ya. oke, unit terkecil dari masyarakat. Jadi dalam keluarga itu kita juga harus mengenalkan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada gitu. Mhm, Kan kalau budaya itu lebih ke biasanya setiap budaya itu kan pasti ada norma-normanya mhm, yang harus dipatuhi, yang mhm. harus dipelajari juga. Nah itu kenapa pentingnya, dalam keluarga itu kita mengenalkan budaya sekitar kita juga, sopan santun, adab, Ya seperti ya itu. ya. Karena kalau misalnya bukan dari orang tuanya nih yang mengajarkan, yang menurunkan adat istiadat Betul, Indonesia ini siapa lagi kan Kak kasih ya? pokoknya harus semuanya memang dimulai dari keluarga. Oke, Makanya kayak dari fondasi tadi yang paling kuat pertama itu agama, itu memang mhm. harus dimulai dari keluarga dulu. Begitupun dengan budaya dan Sosial sosialnya budaya, heeh, tadi. oke baik yang adat istiadat, tata Betul. krama, Nah, kalau di Jawa, tata tata heeh, tata krama dan lain sebagainya. Menjadi insan yang tawadu. Waduh aduh tadi sudah siap, siap. Oke, mmm, ta, ta, cinta, kasih. cinta kasih. Oke oke, cinta kasih ini fungsinya seperti apa nih Kak kasih? Oke, jadi kalau fungsi cinta kasih itu, ya pastinya dong ya Mhm, kalau di dalam keluarga itu, ya saling mencintai, saling mhm, mengasihi. Karena memang, anak itu membutuhkan kasih sayang yang utuh gitu dari kedua orang tuanya. Biar apa? Biar anak ini, ya memang di dalam keluarganya pun dia merasa secure, merasa, "Oh, aman. aku dicintai, aku Oh, disayangi oleh orang tuaku, oleh oke ibu ayahku." oke. Jadinya di sini nih juga dampaknya adalah kalau misalnya anak itu merasa kasih sayangnya itu penuh di Mhm, dalam dirinya, merasa dia dicintai, merasa dia heeh. disayangi, dia akan merasa nyaman. Jadinya kalau ada apa-apa, itu pasti dia akan memilih untuk bercerita ke orang tuanya dulu. Jangan sampai anak nih kayak merasakan cinta yang lebih itu dari di luar orang tuanya kan Kak Nah, Kasih ya? karena kan kalau cinta kasih dari orang luar tuh kita nggak tahu gitu loh, itu, Heeh, apakah tulus, apakah oke. nanti bisa menjerumuskan ke hal-hal yang Ah tidak hah baik ah hah. gitu. Jadi memang harus fondasi cinta kasih yang pertama itu memang dari keluarga dulu. Karena kan, ya kita pasti mengharapkan anak-anak kita tuh yang menjadi anak-anak yang baik gitu Oke. kan. Jadi memang kitanya harus menjadi orang tua yang baik juga terhadap anak ini. Dari, ya sikap kita ke anak, Mhm. gimana kita menunjukkan kasih sayang Mendidik ah kita, hah. mendidik, seperti itu. Oke. Lin, Lin, fungsi fungsi perlindungan. fungsi perlindungan, Ya harus jadi dicintai dan dilindungi. dilindungi gitu. Oke. Karena ya kayak yang itu tadi kan, merasa secure, merasa aman gitu. Heeh. Ya karena adanya cinta kasih dan perlindungan, itu tadi. Pastinya keluarga yang ideal itu kan Mhm. yang di mana bisa saling melindungi satu sama Heeh. lain gitu. Jadi anak ini merasa paling aman itu saat berada di rumahnya gitu kan Kak Betul, Kasih? merasa aman bersama keluarga. Jadi, ya saling saling melengkapi Mhm. dari ya suami, istri, ibu, anak itu punya perannya masing-masing, terutama untuk ya melindungi itu tadi Mhm. kan. Ya terutama untuk anak sih memang. Oke. Jadi jangan sampai terutama kalau misalnya yang ada kasus terjadi mohon maaf KDRT ya, jadi di Nah, rumahnya itu itu anak heeh, tidak akan tidak 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 merasa ada perlindungan di situ. Jadi, kalau tidak ada kesiapan untuk pernikahannya mhm, itu, ngarahnya ke sana nih, nggak ada nggak ada fungsi perlindungan yang nanti akan anak rasakan, seperti itu. Jadi
ya pentingnya kita menikah di usia yang cukup itu Ideal, heeh. untuk melengkapi fungsi-fungsi ini gitu. Oke. Si perlindungan. Jadi anak itu harus merasa paling aman itu berada di rumah. Jangan sampai Betul, anak menemukan perlindungan lain di luar rumah, gitu kan? agak Agak bahaya. bahaya nih teman-teman ya. Oke, tadi udah A, Bu, Ta, Lin, Re. Reproduksi, Fungsi fungsi reproduksi. reproduksi. Jadi fungsi reproduksi ini tuh nggak hanya semata-mata ya yang namanya keluarga pasti berkembang biak, pasti Betul. punya anak, Heeh, betul. melahirkan dan lain-lain. Betul. Itu nggak hanya sebatas itu aja. Jadi Mhm. fungsi reproduksi kalau di sini itu juga anak itu berhak untuk mendapatkan edukasi terkait reproduksinya, kesehatan reproduksinya, itu memang dari orang tuanya, seperti itu. Karena Ah, ketika anak itu mencari pengetahuan tentang reproduksi reproduksi di tempat lain yang mungkin itu tidak aman buat dia, lebih bahaya itu ya. akan lebih bahaya. Karena seperti yang kita tahu juga, yang Mhm. teman-teman tahu juga, yang namanya pornografi itu kan sekarang Tidak ada sangat batasan, sangat mudah untuk sangat diakses. mudah untuk diakses gitu Heeh. kan. Nah, ketika anak ini nggak mendapatkan edukasi tentang reproduksi Yang baik. yang Heeh. memang dari orang tuanya yang memang diperkenalkan ya dengan baik gitu Heeh. kan, dengan yang memang seharusnya, itu dia kan pasti yang namanya anak-anak gitu kan, jiwa-jiwa penasarannya itu pasti besar gitu loh. Jadi, ya nanti dia berkemungkinan tuh nyari-nyari sendiri Heeh, gitu kan. akan lebih berbahaya Nah, saat anak mendapatkan edukasi reproduksi ini di luar, karena itu tidak betul. bisa disaring, tidak bisa difilter. Dan kayak tanpa batas gitu kan kalau di Betul internet betul. itu. Betul, gitu. Tadi sudah Abu Talin, Re, So, So so adalah sosialisasi dan pendidikan. fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, ini penting ya, tadi Heeh, juga menyangkut ke 5 transisi heeh, kehidupan yang remaja yang berpendidikan. berpendidikan. Oke. Nah ini, karena nyambungnya tuh nanti ke fungsi keluarga yang pendidikan dan sosialisasi ini. Mhm. Karena kan madrasah pertama, asik, Asik, madrasah madrasah pertama. pertama itu adalah keluarga, Mhm. gitu. Kalau misalnya ada yang bilang madrasah pertama itu ibu, itu aku gimana ya, harusnya nggak cuman ibu gitu. Mhm, Madrasah harusnya pertama itu ya ayah. ibu, ya ayah. Jadi jangan cuman kayak biasanya ada yang menuntut, "Aku pengen punya istri pinter ah." Soalnya biasanya gen kecerdasan itu emang nurunnya dari ibu. Tapi kan ya ayah, sosok laki-laki itu juga harus ya memantaskan diri itu Mencontohkan sosok tadi. pemimpin gitu Nah, kan. apalagi imam gitu kan. Ah. Imam tuh juga ya harus yang bisa memberikan arahan yang baik, memberikan edukasi yang baik, memberikan pendidikan yang baik. Jadi, ya alangkah baiknya kalau memang ya suami istri ini dua-duanya bisa memberikan pendidikan dan sosialisasi yang bagus ke Oke. anak-anaknya, Oke, sebagai gitu. madrasah pertama tadi fungsi Betul. sosialisasi pendidikan. Abu Tahlin Reso E. Fungsi ekonomi. Tahu. Tahu fungsi yang paling penting nih. Fungsi Betul. ekonomi adalah Fungsi ekonomi, ya udah pasti kan, udah katanya namanya pasti. membangun keluarga itu, ya cinta aja nggak cukup teman-teman. Nggak Ya bisa kita makan cinta. realistis aja. Ya cinta iya, tapi ya itu tadi, kita ya harus realistis juga, karena kan kita mau memberikan yang terbaik untuk anak kita. Mhm. Dari pemenuhan gizi. Pemenuhan gizi udah, pendidikannya nanti gimana? Kalau Mhm. misalnya kita, tidak menjalankan fungsi ekonomi dengan baik, nanti keteteran gitu kan. Nanti tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Oke, tadi sudah ada Abu Talin Reso E. Terakhir ini ya, terakhir ada Terakhir, fungsi ke-8, fungsi terakhir ada link. Link itu apa Kak kasih? pembinaan lingkungan. Pembinaan lingkungan adalah Jadi pembinaan lingkungan itu kita kembali lagi ke tadi 5 transisi kehidupan aha, remaja, itu kan yang pertama itu ada pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Nah bersih dan ini sehat. yang dimaksud pembinaan lingkungan itu ini, jadi, Mhm. penerapan pola hidup bersih dan sehat ini Ah, dan cara menjaga lingkungan juga, itu dimulai dari keluarga. dimulai Jadi dari keluarga. edukasi tentang yang sederhana ya, Kebersihan, kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, mencuci cuci tangan, tangan, pokoknya ya mulai dari yang sederhana sampai yang ya gimana cara kita menjaga lingkungan itu memang heeh, harus dimulai dari keluarga. keluarga, dari ayah, dari ibu, ya satu sama lain lah Aha, intinya, saling melengkapi untuk memberikan edukasi terkait pembinaan lingkungan juga, oke. gitu. Oke, tadi sudah 8 fungsi keluarga, sudah ada fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi Rep perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi pendidikan,
Dan yang terakhir fungsi bina lingkungan. Betul. Saya 100 hafal udah bisa di duta genre belum ya? gas daftar. Oke. Oke, nah tadi kayaknya kita udah ngomong panjang banget ya Kak Kasih, mungkin udah 30 menit, 20 menit, kurang tahu. Pokoknya kita udah ngomong panjang sekali nih Kak Kasih ya. Karena ada keterbatasan waktu, sayang sekali padahal saya masih mau ngobrol dengan Kak Kasih mungkin 2 jam lagi boleh ya? Boleh 24 Oke, jam boleh, oke, siap ya? seharian kita Oke, ngobrol. siap. Oke, baik. Jadi itu sudah tadi banyak sekali yang kita bahas teman-teman, mulai dari stunting, mulai dari PUP, ada usia ideal menikah, Betul. ada 5 transisi sampai ke 8 Pan fungsi fungsi keluarga. keluarga. Saatnya kita tutup pembahasan kita hari ini, teman-teman. Oke. Gak apa-apa ya Kak Kasih ya. Sebenarnya saya masih sayang banget sih sama Kak Kasih, kayak masih ngomong 2 jam lagi gitu kan ya, paling Oh, enggak ya. Podcast ini paling enggak durasinya bisa nggak sih kalau podcast tuh durasinya 5 jam gitu kan? bosen Kak takutnya yang nonton. Oke, nggak bosen dong kalau lihat muka-mukanya Kak Kasih nih, kan cantik gile. Oke, Malu. nah mungkin terakhir nih Kak Kasih, ada nggak sih kayak harapannya Kak Kasih terhadap kayak mungkin let's say kondisi pernikahan dini di Indonesia saat ini? Oke. Kalau harapan pasti mengharapkan untuk ya penurunan angka pernikahan dini itu Mhm, pasti ya kalau menyangkut soal tema ini. Karena ya gimana ya, kita tuh sebagai remaja tuh eman gitu loh kalau misalnya kita tidak memanfaatkan masa muda kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan tidak menerapkan 5 transisi itu tadi, terus juga meningkatkan life skill kita gitu kan. Ketika mhm, kita, menjalani 5 transisi ini kan kita kan juga ya meningkatkan life skill yang kita punya gitu. Jadi kita ikut kegiatan ini, kegiatan itu gitu. Ya karena kita masih usia produktif, masih punya banyak tenaga, punya banyak ide, itu untuk kita ya tuangkan ke masyarakat gitu. Ya bukan berarti yang sudah menikah tidak bisa menuangkan ide juga ya, cuman kan, kalau misalnya pernikahan dini itu kan karena dini ya, namanya aja dini, berarti kan sebenarnya belum ada belum siap secara kesiapan yang heeh, ya baik itu mental maupun fisik, dari sisi umur kan juga berarti masih belum matang mhm. gitu. Alangkah lebih baiknya kalau memang, eee, di usia yang dini itu kita masih bisa eksplor banyak hal, kayak masih banyak hal yang bisa kita Bisa kita coba lalui, bisa kita bisa coba. kita coba Experience gitu kan mhm, ya, Kak, Kasih ya? dan ya harapannya juga kayak yang tadi aku sebut di awal, kalau misalnya, ada teman kita yang mengalami, jangan di-judge yang berlebihan, jangan juga dipojokkan gitu. Jadi ya harapannya, ya kita semua bisa saling ya Menjaga. menjaga kesehatan mental gitu kan ya, satu sama lain. Kalau memang udah terlanjur, ya nggak apa-apa kita bantu support mental, bantu berikan edukasi yang baik. Mhm, Misal, edukasi tentang 2 anak lebih baik. oke. Terus menjaga jarak dari kehamilan pertama dan kehamilan Mhm. kedua, gitu. Oh Jadi kan kita iya, kan bisa memberikan edukasi yang lebih jangka panjang gitu, mhm, daripada kita sibuk nge-judge sesuatu hal yang udah terjadi gitu kan. oke, oke. Menjaga jarak kehamilan tadi, oke. Nah, terakhir mungkin ada closing statement dari Kak Kasih, apa nih? Mungkin mau kenalin sedikit tentang Duta Genre sekarang lagi progresnya lagi ada apa nih, Kak, di Duta Genre? Kalau di Duta Genre, oh ya kita mau mempersiapkan juga nih buat Hari Keluarga Nasional nanti, Oh, Hari tanggal Keluarga dua puluh Nasional, tadi sembilan sudah ada Juni. 8 fungsi keluarga, kita juga memperingati Hari Keluarga Nasional rupanya. Nah, iya, makanya itu, di Genre memang sepenting itu ya keluarga, sampai Hari Keluarga Nasional pun kita, eee, Meriah, merayakan juga gitu, karena oke. ya keluarga itu segalanya. Oh, siap. Mhm, Keluarga cemara gak sih? betul. Oke. Terakhir mungkin closing statement sedikit dari Kak Kasih. Salam Genre, Salam genre. say no to pernikahan dini, free sex, dan nafsa. Oke, sudah Kak Kasih? Sudah cukup. Oke, thank you. Nah, mungkin tadi sudah panjang kita berbicara dengan Kak Kasih, sudah banyak bahasan kita, semoga bisa bermanfaat tentunya ya untuk pemirsa Amin yang sudah menonton Paduka amin. podcast edukasi ini. Oke, baik. Sekian teman-teman, atau pemirsa yang lagi menonton di YouTube dan juga di kanal manapun. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir Paduka podcast edukasi kita yang episode kedua. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya. Masih ada episode 3 dan juga episode 4 yang bintang tamunya tentu saja masih ada yang spesial ya. Oke. Mungkin itu, thank you for watching.
Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Paduka, podcast edukasi TPPKK Kota Malang. Bye.